Dengan tahun lalu Pak, ini kan kita sudah ada di kuartal Iya. kedua di tahun 2025 ini, kalau berbicara mengenai target, seperti apa Pak? Target masih tetap sama di 120.000. Nah, sekarang kan mesti dilihat apa sih yang menjadi masalah kenapa target tidak pernah tercapai. Nah, kita mesti melihat ke belakang kebijakannya seperti apa kan begitu. Contoh nih, petani masih terhambat mengenai kebijakan masalah kawasan hutan nih contoh misalnya. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan dana hibah tersebut? Apakah itu sudah dipermudah kan gitu untuk mendapatkan itu kan mesti dilihat satu persatu itu. Seperti itu. Nah, contoh yang di pihak kami, kami kan juga sekarang ini Gapki sangat concern terhadap peremajaan sawit rakyat. Kalau perusahaan sendiri hampir mereka rata-rata akan melakukan replanting 5%, 4-5% per tahun. Kalau tidak mereka akan bermasalah kan gitu. Nah, sementara kita juga menyadari bahwa ini produksi kita stagnan, konsumsi kita naik terus, makanya kita sendiri di Gapki ada bidang khusus percepatan PSR. Kita juga kemitraan jauh dari pencapaian. Kenapa demikian? Karena kita sudah bersurat juga kepada pemerintah bahwa kita minta disederhanakan untuk beberapa aturannya supaya lebih cepat, dan memang ada masalah juga kawasan hutan. Contoh nih petani kita yang sudah bersertifikat kemarin, yang waktu itu program Pirtrans zamannya Orde Baru sekarang masuk kawasan hutan, sehingga itu menyebabkan terhambat tidak bisa mendapatkan dana hibah dari BPDB. Nah, ini yang mestinya dilihat ke situ lah, ke situ dulu baru nanti yang lain. Tapi apa sih penyebab itu keterlambatan atau tidak pernah tercapai target itu kan mesti seperti itu sebaiknya kan itu. Baik Pak, lalu sebetulnya hambatan-hambatan yang paling nyata ya Pak ya, di lapangan tadi Anda menyampaikan terkait dengan kawasan juga. Sebetulnya hambatan yang paling mendasar yang dihadapi oleh para pengusaha kelapa sawit, sebetulnya di mana Pak? Kalau kita melihat memang saat ini kita juga memang banyak aturan kadang-kadang yang tumpang tindih juga. Jadi beberapa karena memang saat ini kita sudah sampaikan juga bahwa yang mengurusi kita ini banyak. Yang mengurusi Ada kita berapa lembaga Pak? ada 37 kementerian dan lembaga. Nah, ini kan apakah tidak sebaiknya ya disederhanakan saja. Kalau kita melihat negara tetangga kita dengan sawit yang sangat maksudnya jauh di bawah kita, artinya dengan 5 juta hektar saja mereka sudah bisa produksinya 19 juta, artinya sudah 50% dari kita kan gitu kan, artinya hampir 50%. Artinya kan mereka berarti ada tata kelola yang bagus. Nah, itu kan mereka karena mereka ada badan di situ, badan yang khusus mengurusi sawit. Nah, kami juga sudah mengusulkan juga supaya kita juga dibuat disederhanakan, jangan sampai nanti ada tumpang tindih kebijakan. Kalau perlu ada badan sawit nasional untuk kita seperti itu. Baik, tapi selama ini dari Gapki sendiri apakah sudah mencoba mengkomunikasikan terkait dengan tumpang tindih atau mungkin tidak sinkronnya kebijakan? Ini 37 ini bukan angka yang sedikit ya bagi kementerian dan juga lembaga untuk mengurusi industri kelapa sawit Ya. di tanah air. Kita sudah beberapa kali kita sampaikan juga, kita bahkan juga bersurat kan gitu, kita bersurat kepada pemerintah, nah kepada Kemenko juga Kemenko Perekonomian seperti itu. Nah, supaya jangan sampai justru kita ini makin tidak nyaman, pelaku usaha ini makin membingungkan kan gitu. Nah, contoh waktu pelarangan ekspor tahun 2022, bisa hitungan minggu saja udah berubah lagi ininya aturannya kan gitu. Nah, ini yang jangan sampai nanti terjadi terus-menerus seperti ini. Sementara kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia, walaupun kita produsen, kita pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia, sekarang menjadi importer yang sangat besar. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau Indonesia tidak punya sawit kan begitu. Itu kan luar biasa gitu. Nah, ini jangan sampai nanti justru kita tergerus terus, malah kita nanti bisa jadi importir kan gitu. Nah, ini yang jangan sampai, dan itu udah kejadian di kita kan. Seperti itu. Baik, di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini ya, mungkin bagi pengusaha kelapa sawit juga melihat bahwa perang tarif atau perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China ini kan akan berdampak pada perdagangan bukan hanya antara China dan juga Amerika, tapi juga perdagangan secara global. Nah, apakah ini juga turut memberikan dampak Pak nantinya ke depannya terhadap industri kelapa sawit di tanah air? Udah pasti akan berdampak apabila
perang tarif kemudian menyebabkan resesi dunia atau nanti ekonomi global menjadi kurang bagus, udah pasti akan berdampak. Artinya dampaknya adalah mereka akan mengurangi pembelian kan begitu. Mereka pasti mengutamakan dulu untuk bagaimana ketahanan ekonomi mereka bisa, dan itu akan bisa terjadi begitu. Bisa terjadi. Dan itu justru kekhawatiran kita itu kalau sampai nanti terjadi masalah resesi dunia akibat perang tarif China dan Amerika ini begitu. Baik, rekomendasi apa yang Anda berikan kepada pemerintah artinya terkait dengan mungkin ancaman apabila ternyata tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia lebih tinggi begitu? Seperti apa? Kalau untuk khusus Trump tarif ini kita sudah bersurat juga kepada pemerintah bahwa kita minta ada perlakuan khusus untuk Amerika dengan pengurangan beban juga sebenarnya. Pengurangan beban untuk PEBK ya, karena kita DMO aja sekarang $25 beban kita per ton. Nah kan gitu. Jadi kita bersurat agar ada perlakuan khusus karena di negara tetangga itu 24%, kita 32%. Nah sementara kita khawatir nanti mereka bisa mencari ke tempat lain kan, berpindah ke tempat lain pembelian ini. Selain negara tetangga untuk Amerika Latin juga ada ekspor ke Amerika. Mereka walaupun kecil-kecil ya, tetapi itu kan jangan diremehkan juga kan gitu. Baik. Ya. Lalu selanjutnya Pak Edi, apa harapannya atau rekomendasi kepada pemerintah ya terkait dengan kondisi saat ini kita berada di situasi yang tidak baik-baik saja. Kita bicara mengenai kurs rupiah yang terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat, lalu juga penerapan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ini juga tentunya akan berdampak ya kepada perdagangan global. Mungkin harapannya Pak kepada pemerintah seperti apa? Ya, kita berharap satu memang tata kelola kita ya harus memang dibenahi. Saat ini memang ada juga pembenahan tata kelola dengan Satgas untuk masalah kawasan hutan kan gitu. Kemudian tetapi yang utama juga masalah kebijakan. Jadi kita berharap supaya jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, membingungkan pelaku usaha. Buatlah satu badan yang mengatur, jadi semuanya di situ diatur, kita lebih gampang. Jadi kita butuh kepastian hukum ya, satu pintu, kepastian hukum dan kepastian berusaha dan kenyamanan berusaha gitu.